Yang saya hormati Bapak Lurah Pringsewu Selatan, yang saya hormati Bapak Sugiono, Bapak Anggota Dewan DPRD Pringsewu, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Majid beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Marmoah Sekretaris BC Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati Ibu Suti Rahati Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Pringsewu, yang saya hormati Ibu Wina Hayati Ketua Tim Muslimat NU Pringsewu Selatan, yang saya hormati Bapak Kabul Mulyanto Ketua Lazismu Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati Ketua-Ketua Tim Muslimat se-Kecamatan Pringsewu, yang saya hormati Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Pringsewu, yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di Masjid Al-Muhajirin. Sholawat beserta salam tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap umul kitab bi barokati al-Fatihah. Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa auladihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ulama'ihi wa syuhada'ihi wa awliyaihi wa ummatihi ajma'in. Syarul lillahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ثم إلى جميع أهل القبور
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja sama sehingga terlaksananya acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian bila dalam penyambutan kami, penyediaan tempat juga hidangan ala kadarnya tidak berkenan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Atas nama pengurus sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Lingkungan, Bapak, Ibu-ibu serta warga Pringsewu Selatan, saya selaku Lurah Pringsewu Selatan mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Kami Lurah Pringsewu Selatan sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dijalankan oleh seluruh masyarakat Pringsewu Selatan dapat bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk menyampaikan, sebenarnya bukan sambutan mungkin ya, tapi mengarah kepada program terkait tentang Lazisnu yang ada di Pringsewu Selatan. Karena alhamdulillah ibu-ibu mungkin ada yang punya kotak seperti ini. Ada yang setiap bulan ditarik, ada yang nggak pernah ditarik. Nah, banyak mungkin semakin semangat. Yang nggak pernah ditarik angkat tangan. Kacau ini. Jadi saya minta hari ini waktu 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan terkait program Lazisnu. Berarti kurang lebih sekitar 12 menit lagi saya menyampaikan. Saya insya Allah sudah banyak yang kenal ya. Ya Pak, saya Kabul Mulyanto dan kebetulan di Lazisnu itu selaku manajer eksekutif yang bersama-sama Pak Yabi itu menggerakkan namanya Gerakan Koin Pondasi Akhirat. Ini dulu tahun 2018 Pringsewu Selatan perdana dan nomor 1. Pendapatannya satu bulan itu 17 juta setiap bulan. Pas zaman dipegang ketuanya Pak Haji Fauji. Ya itu Pak Haji Fauji. Terus setelah itu ketuanya beralih ke Bapak Markondi. Pak Markondi terus mulai turun pendapatannya, dan ketika jalin kesehatan Rian sampai dibagi kartu game berobat gratis ini dokter Andika atau ini Bu Yoyo. Setelah program tersebut dicabut, Pringsewu Selatan berhenti pergerakannya, dan saat ini mulai bangkit kembali. Hari ini ketuanya Bapak Khalid Munawar, adiknya Pak Bayan Muslih, domisilinya Lapangan Maros. Jadi pada hari ini yang ingin saya jelaskan bahwasanya kotak ini bukan kotak iuran, bukan kotak urunan, bukan juga kotak arisan. Ya, Bapak Ibu yang memasukkan di sini ini ada yang berwarna merah, biru, hijau, ataupun sing bladus, bahkan sing klinting-klinting ya. Iya.
tapi diniatkan infak dan sedekah yang gunanya untuk apa? Hari ini Mujamid banyak ditanya oleh ibu-ibu, duit lazis nunggu ngopo jadi kok ngadeg? Waduh, jadi mendariku aku angsal bu ngadeg dari 5 menit meneh aku nongkonan yang jam aku kayak 5 menit selesai. Okay. Jadi dari dana ini Bapak Ibu semuanya yang 50% itu digunakan untuk membantu orang yang sakit opnam, meninggal dunia, melahirkan, dan santunan beras untuk guru ngaji. Itu yang 20%. Yang 50%. Yang 20% untuk santunan yatim piatu, duafa, layanan ambulan, renovasi masjid dan lain sebagainya. Yang 20%. Yang 10% itu untuk pembelian unit ambulan. Alhamdulillah hari ini Lazisnu di Kabupaten Pringsewu punya 6 unit, dan salah satunya adalah merupakan infak dari personal perseorangan ataupun keluarga yang domisilinya ada di Pringsewu Selatan. Tepuk tangan buat warga Pringsewu Selatan. Nah, jadi 50%, terus 20%, 10%, sisa berapa Bapak Ibu? 20%. 20% yang 10% ini di Mujami ini si teko tegene sampean jiko dana ini udah 10%. Jadi lek jenengan infak sebulan kok 1 juta, padha wae upaya Mujami ini 1.000. Tapi nek sebulan dibuka isinya 5.000, ya kurang lebih ya 500 lah. Nah itu, jadi tadi sudah 90%, tinggal yang 10%. 10% itu yang 8,5% untuk pengurus Aziznu di tingkat desa kecuali Mujami. Gue ketua, gue bendahara, gue ATK. Terus yang 1% gue pengurus Lazisnu di tingkat kecamatan. Ada Mas Yabi dan kawan-kawan, jumlahnya kurang lebih ada 9. Nah yang 0,5% gue pengurus Lazisnu kabupaten. Iwe wis 2 tahun ora gajian karena ora pernah dijiko ora tegel. Nah itu, jadi kalau 0,5% itu untuk siapa saja? Nek dijiko ketua Lazisnu Pak Khairuddin, beliau komplek Taliban Pringsewu Selatan, berbanan berwilah. Nah terus ada wakilnya Pak Haji Fauji yang gadai pondok pesantren Mabaul Hisan. Terus Pak Haji Abdul Kholik itu bendahara Lazisnu. Terus saya sendiri sekretarisnya Ibu Siti Marfuah, sekretaris PC Muslimat NU. Terus ada lagi Pak Faujan. Kita estimasikan dan cetok masih ada 3 menit. Jadi kalau Pringsewu Selatan ini dapat 1 juta, 10 juta, maka yang 5 juta untuk membantu sing duwe kotak dan guru ngaji nalikone sakit babaran kalau meninggal dunia. Tapi biasanya pengurus Lazisnu ini agak telat informasi, khususnya kalau ada yang sakit opnam. Kalau enggak jenengan informasi, mungkin wong wis mari bini krungu. Nah ini, tapi tinggal insya Allah karena siaran masjid, jadi yo sami mireng ataupun pututan. Jadi mohon informasinya bagi pemilik kota agar tetangganya yang opnam diinformasikan ke Ketua Lazisnu ataupun Ibu Hajat Haryati. Kalau pokoknya Bu Hajat Adlun, akhirnya seperti itu.
Nah itu insya Allah nanti akan diberikan peta sarupan. Peta sarupannya pun sama, satu kabupaten 200.000. Jadi yang 5 juta untuk itu. Terus yang 2 juta diberikan dikelola oleh Lazisnu di tingkat kecamatan, yang akan disampaikan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, kecuali bencana alam. Kalau bencana alam bisa keluar Kabupaten Pringsewu. Terus yang 10% buat ya banyak sekali. Ada hari ini sering kita membackup ambulan keluar daerah. Nah itu yang 20% menjamin 10%. Kalau dapatnya 10 juta, maka singgung pengurus Lazisnu di tingkat desa itu ada 850 dibagi wong telu tambah ATK. Singgung gaji pengurus Lazisnu di tingkat kecamatan 1.000, 1%-nya ya Pak Yadi, 1.000 dibagi wong songo kurang lebih. Terus lek singgung kabupaten 50.000 dibagi wong kata. Nah jadi pada hari ini saya yakin apa yang saya sampaikan masih banyak sekali, cuman saya juga terbatas dengan waktu. Apa yang saya janjikan, karena saya minta memang khusus untuk Pringsewu Selatan, saya ingin menyampaikan terkait program Lazisnu. Dan alhamdulillah gerakan Lazisnu di Kabupaten Pringsewu membawa nama besar untuk NU, menjadi lembaga pengelola zakat terbaik Provinsi Lampung. Itu Lazisnu Kabupaten Pringsewu. Dan mobilnya Bu, mobil KAI itu mobil operasional pengurus Lazisnu Kabupaten yang diberikan cuma-cuma oleh BPKH, Badan Pengelola Ibadah Haji. Tapi nggih pernah kula medhun saking mobil niku ditangleti, Pak, nggih kula PKH-ne medale kapan nggih? Melihatnya PKH, B-nya nggak dilihat. Jadi seperti itulah PKH misalnya kali Pak Bayan, Pak Lurah mungkin kula mboten pati paham. Jadi pada hari ini ingin saya tekankan bahwa gerakan ini adalah gerakan infak, bukan gerakan iuran, bukan gerakan arisan. Dan memang hingga saat ini jalin kesehatan dengan dokter dan lain sebagainya sudah dibekukan, sudah ditangguhkan sementara, sehingganya belum dibuka kembali. Yang tujuannya poin itu sendiri adalah singkatan dari kotak infak. Mudah-mudahan dengan infak yang sedikit tapi rutin ini, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menjadi pondasi di akhirat kelak, dan semoga menjadi pondasi di surga. Amin. Bab ibu-ibu tasih kerso nrimo niki, tasih. Ini pengurus Lazisnu ada yang hadir nggak? Yang di Pringsewu Selatan, angkat tangan. Pengurus Lazisnu, Mujamin, siji, kursi cidok, opo ketutupan. Dan kepada ibu-ibu muslimah yang ingin membantu menjadi pengurus Lazisnu, kami membuka diri, karena hari ini banyak infak kaum muslimin yang terhenti di kotak infak karena belum tersalurkan. Nah ini karena menjadi pengurus Lazisnu itu jembatan kebaikan dari ahlinya kepada para fakir miskin. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Suatu saat nanti saya minta kalau bisa diperkenankan suatu saat khusus membahas Lazisnu agar di Pringsewu Selatan bisa berkibar kembali, sehingganya ranting Pringsewu Selatan punya ambulans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأون وخير الخطائين التوابون. لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب الفقراء والمساكين. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. أما بعد، hadirin teman-teman kita, Bapak Lurah Pring Sewu Selatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan. Hadirin teman-teman kita, Bapak Kaling lingkungan 5, 3 dan 4, mudah-mudahan selalu istiqomah membawa masyarakat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajaran pengurus ranting muslimat NU Pring Sewu Selatan selalu mengajak kepada kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kegiatan silaturahim, lewat kegiatan wa qiraatil Quran, sekaligus duduknya kita dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan ajakan yang selalu diperintahkan, ajakan itu telinga kita mendengar, jadikan hati yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ringan kaki kita melangkah hadir dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang majelis rahimakumullah, di satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu bulan yang tergolong 4 hurum, jadikan bulan tersebut tidak lain adalah untuk muhasabah. Jadikan bulan tersebut untuk koreksi diri. Apakah kita ini tergolong orang yang syukur atas segala kenikmatan Allah, ataukah kita ini tergolong orang yang kufur atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cobalah sesekali kita bertanya terhadap diri kita masing-masing. Apa yang kita pertanyakan? Wa an jismihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an ilmihi ma amila bihi. Nek menang mesti bingung. Wong sing ceramah bicara orang bingung. Layak pengurus ranting datang ke rumah saya yang minta istrinya. Saya pikir NU pakaian juga NU, saya pakai sendirian. Pertanyaan kamu batik bebas. Besok sinkron kanan sendiri. Dan cincin solawatan. Bapakku NU, ibuku muslimah, jajanku angsabayuku fataya. Bapakku NU, ibuku muslimah, jajanku angsabayuku
Melayu Fataya malam Jumat Yasinan mole-mole Ang soleh ini menyebalkan. Saya dari kemarin udah ngomong Pak Soleh, mau aku ditilani baju foto gadget, tapi kalau mau gak ada kali bayar musuh untuk kuning banten kok, luar tak syukur. Ya sudah, jadikan ini adalah untuk muhasabah, sebab ibadah tahun yang sudah kita lewati, andai kata ibadah tersebut itu masih sama, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang rugi. Lah apatah lagi ibadah 1 tahun yang lalu dengan tahun yang sudah dilewati, andai kata kok jatuh ke bawah, maka orang itu termasuk golongan orang yang bangkrut. Maunya kita dari tahun ke tahun menjadi ibadah yang baik, yakni ibadah yang meningkat. Itulah sosok manusia yang beruntung. Kenapa kita diajar untuk bersama-sama muhasabah? Jadikan koreksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah kita ini tergolong orang yang syukur atau kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita pertanyakan? Wa anjis bi fi ma balag. Ragamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambah umur kita, mau tidak mau kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kenikmatan kita dikurangi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Manusia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saya lihat ibu-ibu muslimat begitu jago selonjor, seneng buri klesotan, perlu ditangani maklum faktor U. Jadi setelah kita berdoa ya, icak-icak. Mau tidak mau kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang. Berarti raga kita dirusakkan untuk apa? Maunya raga kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Yuk kita lihat, kita bicara syukur. Ibu, andai kata ibu ditanya, ibu udah tahu apa belum? Bagaimana resepnya supaya ibu menjadi orang kaya? Bapak ya, ini dilalah yang pakai dengan jenengan atau jenengan? Orang miskin pekerjaan nggak punya atau jenengan? Bapak yang sepindah kalau tengah dipanjenengan silaturahim pengkali buatan lepati yang kan aku kalau nyuwun kali jenengan resep wong sugih pripun kira-kira jawabin apa? Rasa lucu ngerti ora? Anu diterani sota aku tenang ning ngaji mangke iki jeneng ngaji kepengin demo Bapak ya. Ngaji muslimat sapring sewu selatan sing ngundang bojone cewek karena aku paling isin, bukan di perkara bayaran. Emang aku apaan? Emang aku manusia bayaran? Terserah orang dibayar aku lagi apa pengarah malah kalau jemput ya wes. Begini, ketika zaman Nabi Musa alaihi salam ada satu hamba orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Begitu datang kepada Nabi
percaya dengan saya. Bahkan ketika saya melaksanakan satu kegiatan, satu pun tidak ada orang yang percaya. Operat longsor jejen Pak Mul iki timbul awak dhewe remuk. Maka umat tersebut bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa alaihissalam, berikan kepada saya bagaimana resep supaya saya menjadi orang kaya. Pasti ngeteni jawaban ini. Kan ketinggi aku tahu ngaji sebabnya kaya ngono. Lalu ini nang lapangan bayane melu. Kalau ngene Pak Yasin melu, kok ngaji kene dilangi meneh padha karo sing wingi kan aku isin tahu. Iki sing dadi beban tinggi. Lah bayang aku sing riko melok gile-gile meneh. Begitu ketemu seperti yang kemarin kan aku isin tahu. Dan ora dadi beban apa. Darani dilalah kok ngaji jam 3, yes orang kesuwen. Makanya paling enak pengajian di Pring Sewu Selatan, naik jam 3 turun 3/4. Jejelan ngaji Krisna Mulyo naik jam 4 turun 5:30. Kalau paling sering ngaji Pring Sewu, oke, begitu pasti ngaji enak-enak. Mau Pak Ustaz kesurat melawan diaprek. Wih, gue ini butuh surat durang tapi insya Allah senes Pring Sewu Selatan senes sebelah mereka kalau jati seluruh Pring kumpul boleh jelas orang ini sangat bakal biyo pengen jawabannya boleh. Maka jawaban Nabi Musa alaihissalam, bersyukurlah. Dengan kalimat bersyukur, ya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah tidak peduli terhadap diri saya. Maka orang tersebut menjadi orang yang miskin sampai mereka kembali kepada Allah subhanahu. Jangan punten muslimat nek bapengil mesti ditelondur ke misal kaya lain kelas cuma sengaja tangannya jelek nek bapengil pun ditelondur ke misal jadi misal. Tapi insyaallah nek Pring Sewu Selatan muslimat nek bapak ilmu delok nek bapak bondo delok pren. Lha yo bapak-bapak Yasinan Bayi Manglu siji nang Banyumas siji nang pengajian akhirnya udah sampai pondok Yasinan kon imane ra isin lho tapi iki jenis sedang iki ya tapi nek insyaallah tetep bagaimana mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah tidak peduli. Maka orang tersebut sampai kematian mereka adalah menjadi orang yang miskin, justru tidak bersyukur kepada Allah subhanahu. Maka benar kalau kaitannya ilmu lihat ke atas, kalau kaitannya harta maka lihatlah ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum fala tanduru ila man huwa fawqakum fawa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Ibu-ibu paham? Ibu-ibu paham? Jenengan raisi sing ngaji tanggane dewek ditakan ora paham. Amit amit. Mau malu gua. Gimana? Pengen. Kang Soleh, NU, pengen. Saling kira aku baju atau itu nama melok. Bisa tahan. Saya setuju banget pakai tahu lagi. Arab manggu putih. Apa pengen nih ibu ini ngomong? Kayak untuk buat tiket tinggal nang apa? Pun kancana pirang-pirang kalau NU itu berapa? Astagfirullahaladzim. Wis aku mangkat yang laku
bumi panggangnya dewe jangan apa awal. Aku biasanya ngasih berapa yang ini tidak ada kayak gini Pak. Karena tidak bersyukur. Kalau kaitannya harta malam maka lihatlah ke bawah. Pandanglah orang yang lebih rendah daripada kamu, jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Yang demikian itu lebih baik supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang yang kedua. Yang kedua datang ini orang yang kaya raya. Tapi kira-kira orang suki singkai ini orang yang pergi sewa anu tak cerita nih. Ini orang kaya. Begitu menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa alaihissalam, saya adalah sosok manusia yang kaya raya. Bagaimana caranya harta saya itu dikurangi? Ini kayaknya orang tenang orang bila perlu hartanya banyak. Ya Allah, itu tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, harta saya banyak, saya jadi orang kaya, bagaimana harta itu supaya dikurangi? Maka Nabi Musa alaihissalam jawab, hilangkan syukur. Maksudnya silakan hartamu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut jawab, ya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana saya sosok manusia akan menghilangkan syukur? Saya bisa jalan kaki karena hidayah Allah. Saya punya kedua tangan digerakkan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kedua mata, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mata itu bisa melihat. Saya punya kedua telinga, telinga tersebut digunakan untuk mendengarkan. Bagaimana saya akan menghilangkan syukur kepada Allah Subhanahu? Kalau saya tanya lagi, apa Bu kuncinya orang jadi orang kaya? Jangan habis paham. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Siapa manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambah kenikmatannya. Siapa orang yang kufur atas segala nikmat Allah, tunggulah azabku yang sangat pedih. Bapak Ibu sidang majelis rahimakumullah, hari ini pengajian muslimat sekaligus dalam rangka santunan anak yatim dan kaum du'afa. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil sebagian supaya kita jadi sosok manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat koin pondasi surga, tapi punya saya 3 bulan belum pernah diambil. Cocok saya bolak-balik koin, ini koin ala dicukut-cukut kabeh-kabeh, dijungkal-jungkal. Kita kalau kita Bah, ini apa Mbah? Koin pondasi surga, tapi sing cukup lagi panas. Contohnya jawab, emang iya kok Mbah? Anak itu tuh serong deh. Ibu, itu koin hanya 100 atau 500 atau 1000. Tiap hari kita masukkan 1000, tiap hari kita masukkan 1000, 1 bulan jadi yang namanya 30. Tapi aku nak jelas ini senarik urusan itu aku yang mau. Makanya kalau ada orang datang ke rumah saya, di dalam kotak itu kosong, saya ke belakang, Bu,
sudah nyoh gak percaya betapa dari ngapusi bangke. Padahal kalau kita masukkan menurut gambaran kita lajisno, lewat lajisno hanya 1.000, 2.000 kita masukkan, menurut gambaran kita 1.000 itu adalah enteng. Ya Pak ya, enteng apa enteng ringon nih kamu nek isuk saumat di paretan 5.000 ngomong memang berdiktir. Ibu pingin tangan yadun sakhiyun apa yadun bakhilun? Alah jawabnya kayak lain kelas. Ibu pingin tangan yadun sakhiyun apa yadun bakhilun? Pokoknya pakelun. Ketemu orang maksud. Ya udahlah. Benar menurut gambaran kita yang 1.000 itu adalah kecil menurut gambaran kita. Padahal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada ibadah yang besar, ada ibadah yang kecil. Ibadah yang besar haji 60 juta. Ibadah yang besar salat jamaah. Ibadah yang besar zakat. Ibadah yang besar silaturahim. Tapi ibadah yang besar kita lakukan, jangan kita lupakan dari ibadah yang kecil walaupun hanya sebuah koin. Maka tulisannya koin pondasi surga. Ibu, ibadah yang kecil jangan disepelekan. Kalau ibadah yang kecil itu menjadi penyebab kita mendapatkan ridho Allah. Kita tahu sosok seorang Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sosok Khalifah Umar bin Khattab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, maka salah satu keturunan yang nama dari keturunan Umar bin Khattab, anak putra Umar bin Khattab, salah satunya bermimpi ditemukan dengan bapaknya Khalifah Umar bin Khattab. Begitu lewat mimpinya ditanya, ya Abah, apa yang dilaksanakan Allah terhadap Abah? Seorang bapak jawab, anakku, lantaran ibadah yang kecil, dari yang kecil ibadah yang besar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan. Di bapak ya orang kakak tinggal, oke, ganti ini. Kan kalian orang kalian aku. Naik pada kalau ini kan aku izin tahu. Dan orang mikir wah, aku ngajar berkumpul ya sudah. Maksudnya, oh ini menambahkan maksudnya. Jangan kau lupakan yang kecil. Rupanya apa ibadah yang kecil yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ketika Khalifah berada di Masjid Madinah, ibu-ibu udah tahu Masjid Madinah? Masjid Madinah persis kayak Masjid Muhajirin. Ya kodok-kodok masjid maksudnya. Cuma kalau di Madinah 2 jam sebelum sholat rame. Kalau Muhajirin udah azan tinggal 2. Bedanya maksudnya. Kalau di sana sholatnya mundur, kalau di sini jamaah maju. Bu, jamaah masjid mending yang maju apa yang mundur? Kalau mundur ke belakang. Ketika di emperan Masjid Nabawi, melihat salah seorang anak sedang bermain burung. Lihat cara ini ya burung prit utawa burung sindase ana putih apa sindane paking. Yang jauh paking lah. Ditali sikile diuncal-uncali. Dilihat oleh Umar bin Khattab, enak. Burung kecilmu tak beli boleh. Jangan Khalifah, saya lagi senang.
Saya beli 10.000, jangan, saya masih suka. Saya beli 20.000, jangan, saya masih suka. Saya beli 2 juta, jangan, saya masih suka. Beli 4 juta, silakan khalifah. Burung 4 juta. Hati-hati sampai mana-mana. Bila perlu makan, mas, burung tak seperti bayar misalnya kabeh remuk sampai. Rupanya gara-gara burung dibeli dilepaskan kembali ibadah yang kecil, maka mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Kau yang masukkan 1.000 diniati infak dan sedekah. Inna fi sadaqati khamsa khisalin yaziduhum fi amwalihim dawa'u lil marid lidafil bala wa yamurru ala siratikal barkil khatif yadkhulul jannata bi khairi hisabin wala adabin. Ngomong apa kayak baik kelas masih pertemuan koin 1.000 niat untuk sedekah sama infak. Begitu ibu masukin 1.000 ikhlas, saya tanya dengan Pak Mul, ikhlas bukan hanya sama ibu, apa jawab. Begitu masukin ikhlas katanya 1.000 yang diberikan. Inna fi sadaqati khamsa khisalin, sesungguhnya sedekah yang kau keluarkan maka khamsa khisalin, maka 5 yang akan didapatkan. Yaziduhum fi amwalihim, salah satunya adalah rezekimu akan ditambah kalian Allah Subhanahu wa taala, karena kaitannya harta manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Salah satunya adalah yaziduhum fi amwalihim. Termasuk apa lagi? Kalaupun ada keluarga kita yang posisi dalam keadaan sakit, yun ngapunten saestu. Ketika saya di Mitra, pas sholat tarawih itu imam setelah sholat Aisyah menyampaikan, Bapak Ibu yang keluarganya dalam kondisi sakit, keluarkanlah yang namanya sedekah. Jangan orang lain yang memberikan. Yang kita dalam keadaan sakit keluarga kita, maka keluarkan sedekah. Saya ngambil kaitannya dengan yang namanya sedekah dari inna fi sadaqati khamsa khisalin. Di situ adalah dawa ulil marid. Sedekah itu dapat menyembuhkan orang sakit. Dicontohkan oleh siapa? Yakni Sayyidina Ali karramallahu beserta yang namanya Siti Fatimah. Fatimah dilihat dalam kondisi sakit. Diketanya ketika sakit, ya Fatimah, apa yang kamu minta? Ya Sayyidina Ali, saya ingin buah-buahan. Berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Begitu pulang bawa yang namanya buah. Di tengah jalan bertemu dengan pengemis yang sudah 3 hari tidak makan. Ya Tuhan, berilah saya makanan. Saya sangat membutuhkan. Seorang Sayyidina Ali orang yang bijak, maka separuh sebagian diberikan kepada orang yang minta, separuh dibawa pulang. Begitu sampai rumah, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Siapa yang membukakan pintu? Tidak lain adalah Dewi Siti Fatimah. Fatimah bertanya, ya Sayyidina Ali, apa yang kau lakukan sehingga kau pulang saya dalam keadaan sembuh? Ya Fatimah, begitu saya bawa buah-buahan, di tengah bertemu dengan seorang pengemis, separuh saya berikan. Begitu saya berikan, pulang kau dalam keadaan sehat. Dawa ulil marid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal.
lewat terus nih kalau jam 3 lewat 20 aku sampai sel sampai kira asar sampai asar berarti akhir asar terus bodoh dulu ya mau titik mening saya malu asal pengajar kuno dan kabeh wes pokoknya rampung ya wes Bu, rezeki yang kita punya taruh lewat muslimah, berikan kepada anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha likulli shay'in miftahun wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Saya dan Rasulullah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sambil meregangkan dua jarinya, berada dalam surganya Allah saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Maka jadikan tangan kita tangan yang wamas rasil yatim, tangan yang digunakan untuk mengelus anak yatim. Ngelus anak yatim itu tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Begitu pulang pengajian kebetulan ada anak yatim lewat di depan rumah ibu, doh ya Allah cicili bapak bisa rawat dilus, setelah dilus arbale nggih sesuk dudang maju do mo wis ngerti karena dilus ditakoni tanggane apa lagi wong sedene iki pamasuk ngomong aku kan ngurus anak yatim jenengan aku mlebu swarga dadi dilus tok rasane sedengane wis ora gelem jenengane wong sama dilus iki budi ana duit 20.000 sing 5.000 jajan sing 1.500 nggo tabungan sesuk-esuk tinggal budi ora metu iki panitia mau sekeliru bocah yatim ora diwehi dosa enak bocah yatim kenapa tundang siapa aku yatim piatu Pak Mosre yatim kan soalnya orang mau bapak kesana tanya melu-melu astagfirullahaladzim jadi bayangin anak yatim dari kaplak kaitan anak yatim likuli sayin miftahul jannah miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Tiap-tiap sesuatu itu ada kuncinya. Kuncinya surga adalah cinta terhadap fuqara masakin. Sebagian harta yang kita miliki tasarrufkan di jalan Allah, berikan kepada orang yang membutuhkan, yakni fuqara masakin. Bu, jadi manusia yang bersyukur. Cerita terakhir tarik rambut terakhir main bola balik jenengan syukur. Suatu saat ada seorang suami dan istri dalam kondisi miskin, orang biaya jangan orang biaya bukan penganan apa gembelan mas dia tahu apa dengan ekonomi rubah ya sing sabar bantu mas nggak orang sabar tapi sampai orang takut gimana biasanya semuanya cerewet ini waktu itu keberhasilan seorang suami karena cerewetnya seorang istri. Benar apa benar? Berarti kalau cerewetnya keberhasilan seorang suami karena cerewetnya nek mau betul orang cerewet subuh makan umat wisatan tahu oke. Benar kalau bayangin yang bujuk orang cerewet tak pernah berhasil orang ada kejajaran suami dan istri itu dalam kemiskinan itu yang kepingin sugih kayak konson termasuk jangan dulu yang pengen sugih
suatu saat menghadap kepada yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta didoakan apaan? Supaya saya diberikan oleh Allah yakni dengan kekayaan. Maka Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba seorang suami dan istri minta rezeki supaya dijadikan orang yang kaya. Maka dijawab oleh Allah, sampaikan kepada orang tersebut, Pak, Ibu, sampai milih kaya 1 tahun, melarat 1 tahun, milih mana? Melarat dulu apa kaya dulu? Coba jenengan kon milih sugih dhisik apa melarat? Bingung darane orang. Melarat dhisik apa sugih? Neng corong genahe sugih dhisik melarat ora apa-apa, anu wis tahu. Ya wis kan pejabat jenengan ya mohon. Dijanjikan Fulan bin Fulan beserta seorang istri, Allah menjanjikan 3 tahun ini kau jadi orang kaya, 3 tahun berikutnya kau jadi orang miskin. Diterima. Kebetulan seorang istri itu adalah termasuk mar'atus sholihah, persis kayak jenengan. Jenengan termasuk mar'atus sholihah apa betul? Tenang, tenang, tenang. Aku orang andel. Sebab apa? Ketika Dewi Siti Fatimah ini nggak didusun kalau Sayyidina Ali, ini muter-muter jalur Qura, swanteng Nabi. Fatimah, nah gue itu pengen ngerti belajar akhlak pemimpin solehah, ono dolan menimuti ya. Begitu dolan ono bawa saya, bawa anaknya salah sisi Hasan apa bawa Husain. Begitu melepuh, ya Fatimah jangan kau masuk dulu. Kenapa? Ada laki-laki yang masuk rumah saya. Ini kan masih kecil, tetap gak boleh bawa pulang. Iki anak itu bawa beli, gunung-gunung mutiara. Ngapunten, mendukung iki meja iki enak kain sing alus. Sebelah yang enak kipas angin, sebelah ini enak sing jerane rontang. Ya mutiara. Ini kain halus untuk apa? Ini kain halus kalau suami saya pulang dari kerja keluarnya keringat. Ini istri yang ngelap. Ayo enak, enak. Masa kalian? Ayo enak. Baunya wangi untuk keringat, lapnya di keringat. Insya Allah begini, insya Allah. Banyak burang-burang nanti nyatanya guyon-guyon sampai. Kemudian kipas nyata, setelah istri suami saya mandi bersihkan badan, maka tidur di pangkuan seorang istri, dikipas oleh seorang istri. Begitu duduk di tempat makan, maka rotan itu ditaruh di belakang daripada seorang suami. Untuk apa? Andai kata makanan itu tidak enak, silakan cambuklah saya, karena suami yang bijak. Bagaimana Mas makanan? Alhamdulillah deh, makanan ayo enak sih kayak mana? Jangan rapat. Salah satu foto. Yuk kita bersama akhir tahun 1445 kita tutup dengan istighfar kepada Allah, karena di 10 Muharram banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Yunus taubatnya diterima oleh Allah di tanggal 10 bulan Muharram. Yuk bersama istighfar Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Nabi Adam. Istighfar Nabi Adam. Maksudnya jenengan sing jawab, kok malah melok-melok. Ulangi.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakan diri kalian yakni mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah. Jadikan yang ke depan ibadah kita yang lebih baik, ibadah yang istiqomah. Mudah-mudahan kita tergolong khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Astaghfirullahal azim lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahal azim li ustadi. Astaghfirullahal azim innahu kana ghafara. Allahumma shaghala murana kullaha. Allahumma bi nuril qulubina bi nuril iman. Allahumma bi nuril qulubina bi nuril islam. Allahumma bi nuril qulubina bi nuril Quran. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hadir dalam rangka acara menjelang bulan Muharram dan santunan anak yatim. Jadikan jemaah yang hadir ya Allah, berikan umur panjang barokah, ibadah kepadamu ya Allah, ibadah istiqamah. Berikan kepada kami ya Allah keturunan yang soleh dan soleha. Berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, sehingga kami dapat ziarah Makkah dan Madinah. Jadikan kembalinya kami kepadamu ya Allah. Jadikan kembali orang yang husnul khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sidang majelis rahimakumullah, setengah 4 sudah waktu asar. Tutur kata tinggallah kurang berkenan, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh